Pemirsa RRI Net, saat ini kami berada di Desa Pengadah. Di desa inilah satu-satunya pengrajin batik khas Natuna berada. Ikuti perbincangan kami bersama pengrajin batik khas Natuna dalam obrolan budaya. Desa Pengadah terletak di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Desa seluas 7.187 hektar ini juga terkenal dengan wisata mangrove-nya. Di desa inilah kelompok perajin batik khas Natuna bernama Nur Batik berada. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang batik Natuna. Inilah obrolan budaya, pesona batik Natuna. Pemirsa RRI Net, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dalam obrolan budaya. Dan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia, yaitu batik. Nah, pendengar, sejak tahun 2009, batik ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, yaitu Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya masing-masing, termasuk Kabupaten Natuna. Nah, seperti apakah pesona batik dari Natuna? Di sini saya sudah bersama dua narasumber. Saya sapa ada Bu Leni Hayati. Beliau adalah Ketua Kelompok Nur Batik Desa Pengadah. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami. Dan juga ada Ibu Roni Mayangsari. Beliau adalah pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Natuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Pemirsa, keberadaan Dekranasda memang tidak bisa dipisahkan dari pengrajin lokal, termasuk pengrajin batik khas Natuna. Karena Dekranasda ini memiliki peran penting ya untuk mengenalkan atau mempromosikan hingga memasarkan batik yang ada di daerah ini. Tidak hanya batik saja sebenarnya, namun juga produk-produk lokal lainnya. Baik, saya ke Bu Leni dulu ini. Bu Leni, kabarnya kelompok Nur Batik ini satu-satunya ya? Iya, satu-satunya pengrajin batik yang ada di Natuna. Iya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan dulu gimana sih awalnya bisa terbentuk kelompok Nur Batik ini? Iya. Silakan. Awalnya tahun 2019 yang KKN dari Malang, mahasiswa dari Malang ke Natuna, jadi terbentuklah kelompok Nur Batik ini. Jadi mahasiswa yang KKN ini memberikan pelatihan begitu Bu ya? Iya. Ini awalnya yang membentuk kelompok ini punya ide ini siapa? Yang namanya ya, kalau Nur itu kan cahaya Bu. Iya. Jadi karena Pengadah ini Natuna ini satu-satunya batik, jadi kami itu harapnya batik itu bercahaya. Oh, itu filosofi dari nama Nur Batik tadi ya. Jadi setelah mendapat pelatihan ini kan terbentuk kelompok Nur Batik ya. Nah, itu yang menginisiasi terbentuknya kelompok ini siapa sih Bu awalnya? Awalnya orang desa. Pemerintah desa Iya, ya, pemerintah Bu, ya? desa. Anggotanya berapa tuh Bu? Anggotanya ada 10 yang aktifnya. Itu memang dipilih atau memang mengajukan diri untuk menjadi anggota? Itu memang dipilih yang orangnya seni-seni, memang dipilih orang desa. Yang punya bakat begitu Iya, Bu, yang ya? punya bakat. Tapi di awal-awal itu yang mendapat pelatihan dari mahasiswa itu Unibrau ya Bu ya? Dari Iya, Malangnya itu iya, banyak? Banyak. Tapi mereka juga punya minat ke batik sebenarnya atau memang jumlah anggotanya ini dibatasi hanya 10? Kemarin tuh memang banyak peminatnya. Jadi setelah dibina tinggal orang 10 yang aktifnya lagi. Oh begitu. Iya. Jadi sebelumnya memang banyak anggotanya. Iya, semua Bu, ya? ibu rumah tangga kemarin. Baik, saya ke Bu Roni ini. Nah, bagaimana sih Dekranasda melihat potensi batik di daerah kita di Natuna ini? Ya, kalau untuk Dekranasda kita melihat ada kelompok yang di Pengadah ya, khusus untuk batik tulis. Karena selama ini di Dekranasda itu kita memang punya batik, tetapi kita
pesannya di luar. Iya. Salah satu kendalanya yaitu tadi kita tidak punya perajin batik. Tapi semenjak ada perajin batik yang ada di Desa Pengadah, jadi kita sudah mulai membantu untuk mengembangkan batik yang ada di daerah kita Kabupaten Natuna. Jadi ya salah satunya ya dengan membantu dengan cara memberikan bantuan atau dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perajin batik yang ada di Desa Pengadah. Kalau yang dilakukan dalam upaya promosi atau mengenalkan ke daerah lainnya itu apa saja? Karena kan Dekranasda juga sering ikut pameran di luar begitu ya Bu ya? Kalau untuk promosi untuk di dalam daerah sendiri kita punya beberapa outlet. Salah satunya outlet di bandara, kemudian ada juga outlet yang memang khusus outlet Dekranasda yang adanya di depan Pantai Piwang. Kemudian pameran-pameran yang ada di dalam daerah kita selalu ikut. Khusus Dekranasda itu apakah pamerannya dari Disperindak sendiri ataupun dari dinas-dinas lain, itu kita selalu ikut gabung ke dalam ajang-ajang pameran. Kalau di luar, selain ikut pameran-pameran yang ada di luar, misalkan seperti ada pameran di ajang MTQ, kemudian ada kegiatan-kegiatan pameran lainnya, kita selalu gabung ya, entah itu dengan dinas lain, misalkan kayak dinas pariwisata ada pameran, kita ikut di situ. Kemudian ada juga outlet yang memang khusus punya Dekranasda Provinsi Kepri. Itu Di adanya mana itu, Bu? di Tanjung Pinang. Oh, di Tanjung Pinang. Ya, jadi di sana kita memasarkan produk khas unggulan daerah kita. Ada batik, ada kerajinan dari rotan, ada juga yang memang produk unggulan daerah kita itu yang kita unggulkan tikar. Iya. Seperti yang kita duduki saat ini. Iya, baik. Ini juga produk unggulan Natuna pemirsa ya, batik tikar khas Rasan ya, Bu Roni ya. Betul. Nah, Bu Roni ini kan sering mengikuti pameran, berarti ada juga produk-produk dari daerah lain yang ditampilkan di sana ya. Kalau Natuna sendiri kan sebelumnya juga sering memesan batik dari luar ya. Kalau Bu Roni sendiri melihat kualitas batik daerah kita sebenarnya gimana nih? Kalah saing nggak sih sama yang di luar? Sebenarnya mungkin kalau kita mau bawa untuk taraf internasional ataupun nasional, mungkin kita masih agak di bawah ya. Iya. Tapi kita juga sudah mulai kelihatan nampak potensinya memang ada gitu. Jadi mungkin kami di Dekranasda ini memang untuk tahun depan juga kami sudah mulai untuk mengembangkan batik yang ada di Desa Pengadah. Salah satunya yaitu tadi dengan kita memberikan pelatihan secara terus-menerus, insya Allah dari perajin-perajin yang ada di Desa Pengadah ini, entah itu mulai dari cara pembuatannya dan pewarnaannya, itu makin halus ya, pengerjaannya makin halus, makin mempercantik gitu. Baik. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan daerah luar yang memang daerah, misalkan di Jawa lah ya, di Jawa itu kan memang batik itu memang sudah sangat sudah sangat dikenali, sudah membumi istilahnya ya. Karena memang batik ini kan aslinya memang dari daerah Jawa ya. Kita mengadopsi batik ini, kita jadikan juga sebagai budaya kita. Walaupun sebenarnya kalau Melayu itu bukan, batik itu bukan budaya Melayu ya. Iya. Jadi kita tuangkan, misalkan yang kayak tadi, kita ini kan produk unggulan kita tikar, tapi kita jadikan, kita tuangkan produk tikar itu biar banyak dikenali oleh masyarakat di dalam ataupun di luar, biar tahu, oh ternyata tikar itu seperti ini. Salah satunya kita tuangkan ke dalam batik. Jadi berarti ada batik tikar. mengkombinasikan ya Bu ya. Jadi kita kenalin lewat batik gitu. Ya, antara potensi daerah yang ada di tempat kita dan juga yang ada di negara kita, yaitu batik yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Nah pemirsa, di depan kami ini ada alat untuk membatik. Kemudian ada beberapa kain batik hasil dari pengrajin batik yang ada di Desa Pengadah. Sebelum kita ke batik-batik ini, saya mau ke Bu Leni dulu. Ini kan kita juga pakai batik ya, Bu ya. Yang Bu Leni pakai ini khas batik Pengadah juga. Nah, ini motifnya apa nih, Bu? Ini bambu, Bu.
Jadi bambu dipadukan dengan sisik ikan. Nah, kalau dilihat ini memang kan di Pengadah ini potensi wisatanya juga ada ya, Iya. Bu ya, mangrove. Iya. Kemudian ini juga di daerah pesisir, pemirsa. Apakah bambu ini juga termasuk pohon yang banyak di Desa Pengadah ini? Iya, banyak Bu. Jadi kalau yang Bu Leni pakai ini bambu, kemudian Bambu, dipadukan dengan Padukan sisik ikan. sisi ikan, Iya. karena potensi perikanan kita, laut kita luar biasa ya Bu Leni ya. Iya. Jadi hasil laut kemudian juga alam ini menginspirasi motif batik yang ada ya Bu Iya. Leni ya. Kalau yang dipakai Bu Maya? Kalau saya ini motif tikar dikombinasi dengan cengkeh. Cengkeh ya. Iya, Nah ada ini cengkehnya. juga hasil bumi unggulan kita ya Bu Iya, Mayang betul. ya. Emas coklat dari Natuna pendengar ya. Jadi ini ada motif tikar Ada ya motif Bu ya. tikarnya, Ya, dan biar juga- tidak monoton. Jadi Iya. kita kombinasikan dengan salah satunya tadi Iya, cengkeh. cengkeh. Nah, kalau kita melihat ini kan batiknya berbeda-beda nih. Nah, jenis batiknya dulu nih ya. Saya ke Bu Leni ya, jenis batiknya. Ini batik tulis yang dibuat oleh Desa Pengadah ya, Iya, Bu ya. batik Pengrajin batik khas Desa Pengadah. Kemudian kalau yang ini pendengar kita mengambil dari produknya Dekranasda. Nah, Bu Roni ini batik apa ini, Bu? Kalau ini kita bilangnya sebenarnya bukan batik ya, Iya. tapi ini Motifnya. lebih ke motif batiknya. Iya. Karena ini bukan batik tulis ataupun batik cap. Jadi ini kita prosesnya itu printing, Batik printing ya. kita cetak gitu. Iya. Kalau batik yang dinamakan batik itu, yang diakui UNESCO itu yaitu batik tulis, kemudian batik cap. Itu yang diakui. Tapi kalau ini, kalau kita bawa keluar nih, misalkan kita promosi di luar, kita bawa ini. Jadi masyarakat ataupun pengunjung itu tahu, oh ini bukan batik, ini motifnya aja. Jadi Nah. kalau dilihat dari jauh kita pakai batik itu udah kelihatan, apalagi dekat ya. Kalau Iya. dekat, kalau dilihat isi di dalamnya aja, misal kebalik aja bajunya itu udah kelihatan, oh itu bukan batik. Iya. Oh, itu hanya motifnya. Jadi kan aja. mungkin banyak juga pemirsa ya yang menganggap bahwa setiap motif batik ya itu ya batik, ternyata tidak demikian ya, Iya. ya Bu ya. Batik yang sesungguhnya yang diakui UNESCO ini adalah batik tulis ya, seperti yang dibuat oleh pengrajin batik yang ada di Desa Pengadah. Baik Bu Leni, kalau yang ini motifnya apa ini Bu Leni? Kalau yang ini batiknya cengkeh, buah cengkeh. Iya. Iya, ini buahnya. Dipadukan dengan Dipadukan. motif apa ini Bu? Motif tikar juga. Motif Iya. tikar pandan ya. Iya. Iya. Kemudian di sebelahnya nih. Nah, ini Itu bambu. bambu ya Bu Iya, ya. bambu. Baik, ini ada bambu, warna dasarnya merah marun ya Bu ya. merah Nah, marun. karena di Desa Pengadah ini juga banyak pohon bambunya pemirsa. Ya, kita geser lagi ke sebelahnya nih. Motif apa ini Bu Leni? Kalau yang ini kerang. Kerang, wah ini Iya. terinspirasi dari hasil laut kita nih. Iya, hasil laut. gitu. Kalau orang asli daerah ini nyebut kerangnya apa nih Bu Leni? Kalau yang seperti ini kuyong bukan ya? Iya, kuyong bakau. Kalau orang asli daerah Natuna menyebutnya kuyong bakau Iya, ya. kuyong bakau. Ya, yang ini apa nih Bu Leni? Itu kuyong juga, tuh Kuyong juga. gonggong. Oh, Seperti gonggong iya. ya. Seperti yang di Tanjung Pinang ya, Iya. gonggong ya. Kemudian kalau yang ini kerang, yang ini Itu siput. siput ya. Iya. Iya, karena kalau di daerah kita hasil laut seperti ini juga enak disantap nih, diolah menjadi berbagai kuliner ya, boleh nih ya. Yang tidak bisa didapatkan juga di daerah-daerah lainnya, apalagi kalau di daerah daratan yang jauh ya dari pesisir. Untuk seafoodnya mungkin tidak terlalu beragam seperti di daerah kita ya Bu ya. Baik. Ke sebelahnya lagi Bu ada motif cantik juga nih, warna dasarnya ungu ya. Iya. Kita bisa lihat di sini ada kupu-kupu nih. Iya. Cantik juga ya, warna dasarnya ungu. Oh, Iya. dipadukan juga dengan Iya, bambu ternyata. dipadukan dengan bambu. Ini juga batik tulis ya Bu ya, Iya. asli Pengadah. Jadi hewan seperti kupu-kupu ini memang banyak juga ditemukan di batik-batik ya. Apalagi kalau yang pakai perempuan ya Bu ya, Iya. lebih cantik, lebih elok ya dilihat ya. Kemudian di sebelahnya lagi, nah ini kayaknya masih terinspirasi dari hasil laut kita nih, ikan ya. Ikan, Bu. Ikan, ini ikan jenis apa sih Bu?
nama ikannya ada namanya tersendiri atau secara umum saja nih bentuknya ikan ini? Karena kalau umum secara ya Bu umum ya, aja, iya, karena kalau di bawahnya Hah? sisik ikan, jadi Sisik di atasnya bikin ikan. Iya, karena kalau di daerah kita ini juga terkenal dengan ikan Napoleonnya Iya. ya Bu ya, ada ikan kerapu dan yang lainnya. Baik pendengar, inilah beberapa motif batik khas Natuna ya. Jadi membuat batik ini juga butuh proses yang tidak sebentar katanya Bu Leni ya Bu ya. Ini ukurannya berapa sih Bu? 2 meter. 2 meter. Nah untuk membuat batik ini biasanya butuh waktunya berapa lama nih, Bu? Kalau kain 2 meter tuh kalau sampai selesai tuh sekitar 1 minggu. Wah, berarti lama juga ya durasi waktunya ya. Baik pemirsa, dari banyaknya motif batik, karya pengrajin batik khas Natuna dari Desa Pengada ini, yang mana ya kira-kira motif yang paling banyak diminati? Kami akan lanjutkan kembali perbincangan kita dalam obrolan budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya, masih berbincang tentang salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia, yaitu batik. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa pesona batik dari Natuna ya. Saya ke Bu Roni ini dari Dekranasda. Nah, Bu Roni, dari pameran yang sering diikuti oleh Dekranasda, untuk batik khas Natuna ini yang paling banyak diminati motif apa sih, Bu? Kalau untuk batik yang banyak diminati, salah satunya batik tikar. Batik tikar memang udah menjadi produk unggulan ya. Di mana-mana kalau yang ditanya ada batik, pasti yang ditanya ada batik tikar gitu. Pasti itu yang dicari. Cuma untuk sekarang ini kami memang lagi berupaya untuk mengembangkan yang batik tulis yang dari Pengadah gitu. Jadi di Pengadah kami ingin lagi untuk tahun depan itu memang ada wacana untuk memberikan pelatihan kembali, karena tahun yang lalu kami sudah memberikan pelatihan. Kemudian tahun depan kami memang sudah menganggarkan untuk memberikan pelatihan kembali untuk lebih memperhalus dalam pengerjaan batik. Jadi kalau kita bawa keluar, jadi kita bisa bersaing dengan produk batik yang ada di luar. Iya. Nah, kalau yang ada di depan kita ini kan batik tikarnya ini bukan batik yang sesungguhnya begitu, Bu ya. Artinya batik printing begitu. Nah, yang diminati di luar itu apakah batik tikar yang memang batik tulis kita pesan di luar atau batik tikar printing ini? Sebenarnya hampir imbang ya. Imbang dalam artian seperti ini. Ada yang memang orang-orang yang paham kalau batik itu batik tulis dan batik cap. Maka dia akan mencari batik tulis, yang ditanyakan ada batik tulis gitu. Iya. Tapi bagi orang-orang yang belum paham itu batik apa gitu, dia hanya melihat motifnya saja. Jadi kebanyakan mencari itu kalau di luar mencari batik tikar, tapi sudah kami jelaskan, kami ngasih tahu kalau ini sebenarnya Pak, Ibu, ini bukan batik, ini motif batik. Jadi kami ini memperkenalkan motif-motif batik yang ada di Natuna. Salah satunya itu motif batik tikar. Tapi kalau Bapak Ibu pengen yang benar-benar batik, ini dia, batik tulis. Iya. Memang ada corak tikarnya walaupun tidak full ya. Kalau batik printing ini bukan batik, motif tikar yang printing ini mungkin full tikar berbentuk tikar gitu. Tapi kalau yang batik tulis kayaknya susah untuk dibikin full karena salah satu pengerjaannya sangat rumit. Rumit ya, Bu ya. Rumit. Tapi yang batik tikar ini berarti yang tulis tadi yang pesan di luar ada, Bu? Ada
beberapa kali kita juga sudah pesan di luar itu untuk batik tulis. Kemarin kita pesannya di Solo untuk batik tulis itu. Kemudian pernah juga di Malang. Jadi ada memang setiap kali pemesanan itu kita tidak pernah pesan banyak ya. Iya. Maksudnya satu motif kita pesan paling 2. Nanti motifnya beda-beda. Jadi untuk sampai sekarang ini mungkin sudah hampir 40-an motif yang sudah kita pesan. Jadi kalau ada yang beli di Dekra itu khusus untuk batik tulis, Iya. itu pasti tidak akan punya kembaran gitu. Jadi dia hanya ada satu ataupun kalau memang ada palingan cuma 2. Itu motifnya request begitu. Request ya, kita pesan langsung. Jadi kita minta, jadi jangan dibuatin untuk orang lain ataupun untuk daerah lain yang mesan. Kita tidak kasih. Dalam artian kita sudah punya MOU dengan Iya. perajin itu. Kalau batik ini hanya khusus untuk kami Dekra Nasda yang memesannya gitu, dari Kabupaten Natuna ya khususnya. Baik, jadi sudah banyak motif-motif yang mungkin juga tidak bisa kita tampilkan semuanya di sini ya Iya, Bu betul. Roni ya. Ya itu kalau untuk batik khas Natuna secara umum ya. Kalau di Desa Pengada nih dari pengrajin nur batik ya Bu Leni, banyak yang pesan itu yang paling banyak diminati motifnya motif apa Bu Leni? Kalau motifnya yang dipesan yang banyak ya, yang udah banyak pesannya, ini bambu sama cengkeh, 2 tuh banyak. Bambu sama Iya. cengkeh Iya, ya. Iya. bambu sama Berarti cengkeh. customer atau pemesan ini juga bisa request sesuai selera begitu Bu? Bisa, Bisa ya. Bisa bawa desain sendiri dari rumah gitu? bisa. Bisa juga Iya. ya. Baik, jadi sejauh ini ada berapa motif yang sudah dibuat? Kalau untuk sekarang ini ada 7. Hmm, Ya. Apa aja itu Bu? Misalnya mangrove, sisik ikan, cengkeh, bambu, macam siput tadi. Itu ya Bu ya, Iya. beberapa. Dan tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Roni bahwa batik ini kan teknik pembuatannya ada batik tulis, ada juga batik cap ya Bu Leni. Iya. Iya. Kalau yang di Pengadai ini semuanya batik tulis atau ada juga bikin batik cap? Kalau untuk sekarang ini batik tulis. Hmm. Iya. Berarti semua yang ada ini batik tulis atau yang ada di belakang kita ini yang sebagai background ini ada jenis batik lainnya selain Iya, batik tulis? iya, iya. Kalau yang belakang batik cap. Oh yang ini Iya, ya Bu ya, yang batik ini cap. 3 ini batik Iya. cap ya. Heeh. Kalau yang sebelah sana ini motif juga apa nih? cap, Bambu, Bu. bambu kayaknya ya Bu ya. Iya, bambu. Bambu ya, batik cap. Kenapa tidak digalakkan juga yang motif cap ini? Karena kalau melihat kan kayaknya lebih mudah dicap gitu Iya. ya daripada ditulis. Apa Bu? Kenapa Bu? Kalau pembeli itu mintanya batik tulis. Hmm. Iya, dia tak mau yang cap. Ya, dia mau bikin misalnya ini kan kalau cap ini kan memang udah bambu gitu kan. Nah, Iya, kalau yang tulis itu kan bisa bambu, misal di ini juga kupu-kupu. Divariasikan Nah, begitu, iya. dikombinasikan dari Iya. banyak motif yang kita inginkan begitu iya. ya Bu Leni ya. Jadi motifnya juga beragam dan ini kalau dilihat motif-motifnya ini memang terinspirasi dari apa yang ada di daerah ini ya Bu ya. Iya, memang. Seperti bambu, Bambu, begitu ya. cengkeh, ikan. Ikan Iya. begitu ya. Jadi memang potensi alam kita juga menginspirasi ya Bu ya. Baik pemirsa, saya kembali ke Bu Roni ini. Nah biasanya untuk memiliki sesuatu yang itu adalah punya kita begitu Bu Roni, biar tidak diklaim oleh tempat lain atau daerah lain, ini kan harus punya seperti hak paten begitu ya Bu Roni ya. Kalau batik di daerah kita ini motif-motifnya bagaimana Bu? Apakah sudah punya hak patennya juga atau hak ciptanya begitu ya? Ya, jadi sebelum saya bergabung ke Dekra Nasda, sebelum-sebelumnya tahun-tahun mungkin 2000-an ya, saya pernah mendengar kalau batik itu yang digalakkan oleh Disperinda dan Dekra Nasda pada zaman itu sudah namanya dihakikan, sudah ada hakinya. Tapi sampai saat ini saya sudah berkali-kali mencari apa namanya
mencari sumbernya. Sumbernya Iya. saya mencari hakinya itu siapa yang menghakikan, siapa yang melegalkan itu, mendaftarkan itu. Dan kalau memang ada sudah dihakikan, saya pengen tahu, maksudnya motif mana aja yang sudah dihakikan, karena kita juga pengen mengurus untuk hakikan motifnya ya, yang Iya, kita iya. hakikan itu hanya motifnya saja gitu. Jadi sampai saat ini saya belum dapat info ataupun dapat bukti kalau ternyata motif-motif tertentu yang sudah dihakikan itu memang sudah ada gitu. Iya, jadi masih belum mendapatkan info yang valid begitu ya, Bu Iya, ya. Nah, untuk Bu Leni ini, dari banyaknya motif yang sudah dibuat ini, yang paling sulit itu motif apa, Bu? Kalau yang paling sulit tuh cengkeh. Cengkeh, Karena buahnya tuh kan kecil-kecil. Mm-mm. Itu yang sulitnya. Setelah cengkeh, apalagi yang paling sulit? Setelah cengkeh kayaknya ikan. Ikan ya. Iya, karena ikan tuh kan ada matanya, ada harus mulutnya. mirip ya. Iya. Baik, jadi karena adanya tantangan kesulitan ini, apakah harganya juga berbeda, Bu Leni? Iya, berbeda. Iya, yang paling Iya. mahal itu yang motif apa? Kalau yang paling mahal tuh cengkeh. Mm-mm. Karena Berapa itu? iya, kalau cengkeh tuh bisa, kalau 2 meter tuh bisa dijual 280 2 meter. Kalau yang lain? Yang lain harga 180, 200. Itu ya Bu Iya. ya. Jadi karena tingkat kesulitannya juga lebih rumit begitu ya. Jadi lebih mahal juga harganya. Dan memang kalau kita melihat di pasaran ya, batik tulis ini memang harganya lebih mahal karena pengerjaannya juga Iya. katanya butuh waktu yang lama ya Bu Iya, ya. Dari butuh waktu 1 minggu baru iya, siap tidak kain. tidak sebentar begitu Iya. ya. Jadi wajar ketika harganya juga lebih mahal dibandingkan batik printing begitu ya, yang mungkin pengerjaannya bisa dalam jumlah besar dan lebih cepat ya. Ya itu tadi kalau harga di pengrajinnya langsung. Gimana nih kalau harga di Dekranasda, Bu Roni? Kalau untuk harga di Dekranasda kita tergantung ya. Kalau kita ngambil produknya itu dari desa pengada, kita jual sesuai harga yang kita ambil. Jadi kita ini hanya membantu mempromosikan Iya. gitu. Tapi kalau kita dulu itu pernah pesan di luar, karena biaya ongkos kirimnya dan segala macam itu memang menggunakan biaya gitu ya. Jadi memang kita naikkan sesuai dengan berapa ongkos atau biaya yang kita keluarkan itu. Begitu ya. Nah, jadi kalau memang yang asli dari sini hanya mempromosikan saja, tidak membantu saja memasarkan, tidak mencari untung, berarti Bu Roni Dekranasda betul, ya. betul. Baik, Bu Leni tadi kan disampaikan Bu Roni bahwa tahun kemarin juga ada pelatihan ya. Nah, selama terbentuknya kelompok Nurbatik ini sudah berapa kali sih mendapatkan pelatihan dan apa saja? Kalau pelatihan di sini 1 kali. Iya, mudah-mudahan tahun depan ada lagi ya Bu Roni ya. Ya. Kalau untuk di luar pernah nggak Bu Leni? Ada. Tapi kami cuma 2 orang. Iya. Waktu di luar itu di mana? Di Malang. Itu ketemu langsung sama pengrajin di sana atau Iya, gimana Bu Leni? ketemu langsung. Jadi kegiatannya di sana apa saja waktu itu? Seperti kita yang di sinilah, mencanting, mewarna. Tapi kalau Bu Leni melihat sebelum ada pelatihan di luar ya, di Malang tadi ya Bu ya, dengan setelahnya adakah perbedaan kualitas atau mungkin cara membatiknya jadi lebih rapi atau bagaimana, atau pelajaran-pelajaran baru yang didapat di sana? Iya, ada banyak. Seperti apa itu? Pastinya kalau kita di sini kan belum rapi kan, kita lihat orang sana kan rapi kayak gini tangannya gitu. Jadi Terus kita ilmu itu ditularkan juga di iya anggota yang sama lain? kawan-kawannya yang lain. Ya, jadi lebih menambah ilmu ya Bu Iya. Leni ya. Baik, di depan kita ini kan ada beberapa peralatan ya Bu Leni yang dibutuhkan untuk membuat batik ya, batik tulis. Nah, ini apa namanya nih Bu Leni? Itu canting. Canting ya. Iya. Jadi ini untuk membuat Iya, motifnya. motifnya. Mm-mm. Sebelum membuat
motif dengan canting ini, apakah kain ini dilukis dulu atau langsung Iya, aja? dilukis dulu. Kita bikin polanya, pola apa yang kita mau bikin, misalnya cengkeh, mangrove, baru kita lilinkan sama malam tuh sama canting tuh kan. Pakai malam ya Iya, nama malam. lilinnya Iya. itu ya. Jadi kain dasarnya ini memang harus berwarna putih Iya, ya, harus Bu Leni ya. warna putih. Jadi harus kain berwarna putih. Jadi kalau mau membatik warna dasarnya kita mau warna hitam, misalnya batik Iya. nggak harus kain hitam ya, Iya. Bu Leni. Memang dasarnya putih, nanti baru diwarnai begitu, Bu Iya, Leni baru ya. diwarnai. Baik, ini ada canting, kain putih, kemudian ini yang ada di depan kita ini Itu apa malam. nih? Malam. Malam yang dicairkan ya, Bu ya. Iya, malam dicairkan. Jadi kualinya ini ternyata kecil sekali ya. Kemudian kompornya juga kompor khusus ya ini, Bu Leni ya. Iya, Nah, ini memang peralatannya dulu awalnya dapat dari mana? Awalnya kami dibantu dari apa namanya? Dekranesda. Dekranasda. Iya, Bu Roni Iya. ya. Iya. Jadi selain memberikan bantuan ilmu seperti pelatihan, begitu juga peralatan apa saja waktu itu, Bu Roni, yang dikasih? Selain peralatan kompor, kemudian kualinya, cantingnya, bahan kainnya juga Kain kita dasarnya karena, ini. karena Iya, kain pewarna. ini tidak asal-asal kain kain Iya. putih aja gitu ya. Misalkan kalau di Ranai ada ya jual kain Iya. putih, tapi tidak bisa digunakan sebenarnya Oh, begitu. karena kain putihnya memang khusus Begitu, Bu untuk Leni membatik. ya. Oh, jadi khusus ini ya, berbeda dengan ini kan ada dua nih. Iya. Ini sama warnanya kan berbeda nih, Bu. Beda, tuh beda kainnya tuh. Oh, jadi ini yang ini dari luar atau dari sini? Itu dari luar tuh. Yang ini? Dari Natuna. Oh, ini berarti kain yang kita beli Iya, di sini ya, iya. Bu Roni ya. Jadi waktu itu Dekranasda memberikan bantuan yang kain dari luar yang seperti ini ya, Bu Iya. Roni ya. Iya. Iya. Sebenarnya kain Kainnya- itu dia ada kelas-kelasnya ya, ada premiumnya, ada Iya. yang biasa aja gitu. Ya, berarti meskipun sama-sama katun belum tentu bisa digunakan untuk membatik Betul, begitu. iya. Saya jadi penasaran nih, pemirsa ya, ingin tahu bagaimana sih cara membatik, tapi mungkin nggak sampai selesai ya, karena 1 minggu nanti kita nggak selesai nih ngobrolnya ya. Jadi nanti saya mau melihat, kalau boleh belajar juga praktik untuk menggunakan ini ya, kain ini setelah dilukis kita kasih malam begitu ya, Iya. Bu Leni, dengan motif-motif khas Natuna. Pemirsa, ikuti terus perbincangan kami dalam obrolan budaya Pesona Batik Natuna. Batik tulis dengan berbagai motif yang sering kita pakai ternyata tidak sesederhana yang kita lihat. Proses membuatnya memerlukan tahapan dan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, perlu kesabaran dan ketelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal. Mulai dari membuat motif pada kain, mengaplikasikan malam, mewarnai hingga seluruh proses membatik selesai. Membatik tanpa membuat motif pada kain juga bisa dilakukan, terutama oleh perajin batik profesional dan memiliki jiwa seni yang tinggi. Saat mengaplikasikan malam juga harus berhati-hati karena bisa merusak motif. Kelompok Nurbatik Natuna terus berupaya agar batik Natuna dapat lebih dikenal dan diminati. Untuk mempromosikan batik Natuna, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda juga ikut andil. Salah satunya dengan menghadirkan batik khas Natuna pada setiap momen pameran, baik di dalam maupun di luar daerah. Hingga saat ini, batik tulis khas Natuna masih menjadi produk andalan di samping batik printing. Batik Natuna memiliki pesona yang memukau karena motifnya menggambarkan kekayaan alam dan budaya Natuna. Pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya Pesona Batik Natuna, dan inilah
hasil batik yang sudah saya coba tadi ya, belajar dari Ibu Leni. Ternyata luar biasa sulitnya nih Bu Leni ya. Di sini ada beberapa motif sebenarnya. Ini ada pohon bakau atau pohon mangrove ya. Nah, ini terinspirasi dari pohon mangrove yang ada di sekitar kami saat ini di tempat kami berada. Kemudian di mangrove ini atau di pohon bakau itu kan biasanya identik dengan kerang atau kuyung ya Bu ya, kalau kita sebut ya. Jadi di sini ada keongnya, tapi kita tidak bisa menyelesaikan sampai dengan memberikan warna karena ya memang waktunya butuh waktu yang tidak sebentar ya, bisa sampai seminggu pengerjaannya hingga benar-benar jadi ya Bu Leni. Dan Bu Leni ini ternyata tantangannya luar biasa. Kalau saya melihat Bu Leni tadi itu gampang banget ya, pegang cantingnya kemudian menaruh malam ya di motif yang sudah kita buat itu gampang sekali. Sekali saya coba itu luar biasa ya, butuh fokus. Kayaknya memang benar-benar butuh apa ya? Butuh seseorang yang punya imajinasi, kemudian punya kreasi dan memang punya jiwa seni yang tinggi nih Bu Leni. Bu Leni kalau dulu awal-awalnya pertama belajar ini gimana? Pertamanya sulit juga. Sama Coba ya, kita Bu, ya? kita enggak pernah lihat canting aja, kita enggak tahu kayak mana kan. Sekali coba susah. Tapi Iya. seiring berjalannya Iya, waktu, seiring jalannya waktu bisalah kita ini, karena kita nggak ada kerja lain kan. Kita di rumah tuh ibu rumah tangga biasa kan. ya jadi menekuni Iya. membatik ini ya. Nah, setelah kita jadi seperti ini nih Bu Leni ya, kita kasih malam begitu ya. Iya. Proses selanjutnya ini nanti bagaimana? Warna, kasih warnanya lagi. Seperti apa itu untuk pewarnanya sejauh ini, apakah menggunakan, kan ada juga pewarna alami ya, ada pewarna tekstil. Nah, kalau yang digunakan Bu Leni sejauh ini Pakai remasol yang tekstil. tekstil ya Iya. Bu ya. Nah, ini apakah ada tingkat-tingkatannya juga Bu untuk kualitas pewarnanya? Ada. Kalau yang Ibu pakai tadi apa namanya? yang sedang Remasol aja ya? ya, yang remasol. Oh, itu yang sedang ya Iya. kualitasnya ya Bu ya. Tapi kalau yang untuk yang alami itu pernah dapat pelatihannya juga nggak sih Bu? Pernah sih dari lanut. Dari Lanut Iya, ya. dari lanut. Itu bahannya apa tuh? Daun mangga, daun mangrove, Sudah buah pernah mangrove. coba? Iya, pernah coba. Tapi ada kesulitan atau bagaimana sehingga masih pakai yang pewarna tekstil? Sulit juga sih ya, soalnya ada ini ya juga yang ada bahan yang kimianya lagi, Oh, ada misalnya campurannya. misal soda abu gitu kan untuk penguat warnanya. Jadi memang tidak bisa alami sepenuhnya Iya, begitu berarti nggak Bu bisa. Leni ya. Baik, untuk mendapatkan batik yang akhirnya memiliki warna cerah ya dan berwarna-warni seperti ini apakah saat mewarnai juga ada takaran tertentu nih Bu Leni biar Ada. pas? Iya, Ya. ada. Untuk yang 2 meter ini mungkin ukuran airnya begitu ya? Airnya kalau 2 meter tuh 2 liter airnya. Jadi itu dicampur dengan bahan apa saja? Ya pewarna tadi. Pewarna Iya. dan bahan-bahan lainnya? Iya, bahan lain macam soda api. Ya. Ada selain soda api dan pewarna tadi apa lagi? Misalnya soda abu. Beberapa bahan ya Bu ya? Iya, Berapa bahan beberapa. itu tepatnya Bu? 3. 3 ya, berarti ini ukurannya harus pas. Iya. Kalau harus nggak pas gimana? Bisa aja warnanya pudar gitu kan. Jadi berpengaruh ke kualitas Iya. warna. Apakah hanya takaran airnya saja yang pas atau bahan-bahan lainnya juga harus pas juga nih untuk mendapatkan warna yang kita inginkan? Pewarnanya juga harus pas. takarannya harus Iya, benar-benar takarannya. ini ya Bu ya, Iya. benar-benar sesuai dengan ukuran ya. Baik, jadi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan pendengar ya, untuk mewarnainya ini saja butuh takaran-takaran yang pas begitu ya Bu Leni ya. Sejauh ini di kelompok Nur Batik ini masih aktif memproduksi batiknya Bu? Insya Allah masih. Kalau untuk pemasarannya bagaimana sejauh ini? Pemasarannya nggak sulit sih kalau ada kainnya, bahannya. Yang sulit tuh, yang termasuk sulit tuh bahannya, sebab bahannya tuh dari luar semua. Di daerah kita memang Iya, tidak belum ada. tersedia ya. Iya. Jadi selain kainnya, untuk bahan-bahan lainnya ini seperti pewarna, malam iya, itu malam dari semua luar semua. dari luar. Iya. Jadi sejauh ini belinya secara online begitu. iya. Dan itu kalau dihitung-hitung biayanya gitu masih bisa
ada untungnya begitu Bu dari Ada lah, kain yang dikit, ada. diproduksi ini Iya. ya. Nah, ini kan sudah dari 2019 ya Iya. Bu Leni, yang dirasakan sejauh ini apakah juga membantu perekonomian khususnya bagi para anggota kelompok Nurbatik sendiri Bu? Iya, sangat membantu. Bisa Iya. menambah penghasilan juga ya Bu ya. Iya. Tapi ada kendala-kendala lain nggak sih Bu selain tadi kesulitan bahan ya yang harus didapatkan dari luar, ada kendala lain nggak yang dihadapi? Kalau kendala lain tuh nggak ada. Soal bahannya aja yang sulitnya yang kita dapati. Support dari pemerintah desa sendiri gimana? Dukungan dari Alhamdulillah. pemerintah? Pemerintah desa sangat Iya. mendukung ya Bu ya. Nah tadi kalau yang bisa dibilang studi banding mungkin ya ke Malang tadi, Iya. itu dari pihak desa atau dari pemerintah daerah? Dari desa. Dari desa yang membawa 2 anggota tadi Bu ya Iya. untuk belajar membatik di Malang ya. Iya. Baik, saya ke Bu Roni ini. Nah, tadi kan melihat kesulitan membatik ya Bu ya, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan juga membatik dengan motif-motif khas daerah kita. Menanggapi kendala dari para pengrajin batik di daerah kita dengan kesulitan bahan dan yang lainnya, barangkali ada upaya yang sudah dilakukan atau mungkin upaya ke depan yang akan dilakukan seperti kerjasama atau bagaimana nih Bu Roni? Ya, jadi dari Dekranasda itu memang kita sudah bekerja sama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Jadi itu di bawah Kementerian Perindustrian. Iya. Jadi kita selain bekerja sama dalam bidang pelatihan, misalkan kita datangkan pelatihnya, instrukturnya langsung dari Yogyakarta ke sini seperti tahun lalu. Kemudian juga kita bekerja sama dalam penyediaan bahan baku. Jadi sebelumnya kami sudah kerjasama untuk menyediakan bahan baku. Jadi kita belinya melalui mereka yang di Balai Besar Kerajinan itu, kemudian nanti tinggal dikirimkan. Jadi kemarin begitu kami ya. juga sudah menawarkan ke para perajin yang ada di Pengadah, kita bantu untuk biaya pengirimannya ataupun kita bantu pemesanan bahan-bahan bakunya dari kainnya, dari malamnya dan pewarnanya itu kita bantu. Nanti sistemnya kalau mau cepat, memang kalau untuk bahan baku yang seperti water glass dan apa lagi namanya soda api itu memang agak sulit kalau kita bawa melalui pesawat. Iya. Jadi kita alternatif lain yaitu kita menggunakan kapal-kapal yang ada di Jakarta. Jadi nanti dari Yogyakarta dikirimkan ke Jakarta, nanti Jakarta baru melalui kapal dikirimkan ke Natuna. Jadi kalau dari Dekranasda ini bisa membantu untuk mensubsidi ongkosnya begitulah ya Bu Iya, Roni betul. ya. Baik, kelompok pengrajin Nurbatik ini kan hanya satu-satunya yang ada di Natuna ya Bu Leni. Iya. Sejauh ini apakah juga menularkan ilmunya dengan ikut memberikan pelatihan ke masyarakat-masyarakat yang ada di Natuna, misalnya kepada ibu PKK di desa lain dan lain sebagainya. Pernah melakukan juga nggak Bu? Kalau di desa lain belum ya, tapi untuk desa ini untuk anak-anak SMP, SD sudah dilakukan. Di sekolah-sekolah Iya. ya Bu ya. Tapi kedepannya ingin nggak sih Bu lebih berbagi ilmu gitu dan bersedia diundang misalnya. Iya, bersedia. Berarti siap ya Bu Iya, Leni siap. memberikan ilmunya ya. Insya Allah. Baik, kalau dari Dekranasda sendiri adakah upaya yang dilakukan juga untuk menularkan ilmu membatik ini? Jadi tidak hanya sebatas masyarakat yang ada di desa Pengadah ini saja yang mengenal batik tulis atau batik khas Natuna ini ya Bu Roni, tapi di desa-desa lainnya atau di kecamatan lain juga bisa punya potensi batik sendiri begitu. Jadi sebenarnya bisa aja ya kita tularkan ataupun kita adopsi, kita pindahkan ke desa-desa yang lainnya. Cuma kalau kami Dekranasda ini bersama Disperindak, jadi kita hanya melihat potensi yang ada di daerah tersebut. Misalkan kita ini di Kecamatan Bunguran Timur Laut, potensinya Iya. apa? Berarti sudah ada batik. Jadi itu yang kita kembangkan. Bisa aja di Kecamatan Bunguran Timur Laut yang ada beberapa desa, Iya. itu kita kembangkan lagi batiknya. Ataupun seperti di Kecamatan Serasan
Serasan Timur itu memang terkenal sama tikar Tikarnya pandannya. ya. Jadi kita kembangkan itu. Kemudian satu lagi ada produk kerajinan rotan, itu adanya di Desa Pian Tengah sama Desa Setengar. Juga itu yang kita kembangkan. Jadi kita melihat potensi dulu. Jadi kita tidak mau asal-asalan mengarahkan desa-desa tertentu ataupun desa-desa lain itu untuk mengadopsi produk ataupun kerajinan yang sudah ada di desa, misalkan Desa Pengadah tadi. Iya. Jadi kita memang menggali potensi yang ada. Berarti ini memang fokus dengan potensi di tempat ataupun wilayahnya masing-masing ya, Bu Iya, Roni betul, ya. betul. Berarti Bu Leni karena hanya kendalanya ini di pemesanan barang saja ataupun bahan-bahan utama untuk membuat batik ini, kalau di pemasaran aman ya Bu ya sejauh Aman. ini? Iya, Iya. aman. Jadi kalau untuk batik ini memang ada stoknya atau nunggu customer atau pembeli dulu pesan motifnya baru dibuat? Tunggu orang pemesanan. Misalnya orang mau ini motifnya bambu, misalkan baru kita bikin. Kalau mau pesan dalam jumlah banyak misalnya, nah ini maksimal berapa yang bisa tercover nih? Yang kalau maksimalnya yang lama, yang dulu-dulu ya, yang 9, 10 itu masih bisa. 9 lembar gitu ya, Iya, dengan 9 ukuran kain. berapa itu Bu? 2 meter. Berarti untuk sampai saat ini untuk pemesanan dalam jumlah banyak juga dilayani ya Bu Leni ya. Dengan adanya 10 anggota di Nurbatik, nah ini bisa mengcover berapa banyak sih maksimal pesanan? Kalau 10 orang tuh satu anggota itu kan 10 orang. Jadi bisa lah cover 20 sampai hampir 30 kain. Itu bisa masih bisa di Iya. pesan di sini untuk jumlah segitu ya, Iya. Bu Leni ya. Baik. Nah, itu hitungan bagi hasilnya nanti gimana tuh Bu Leni? Kita ini hitung dulu berapa ininya modalnya, dah tuh baru kita hitung untungnya, baru dibagi rata 10 orang tadi. Dibagi rata ya, Iya. Bu Leni ya. Baik, kalau di awal-awal dulu nih Bu, ini apakah motif ini langsung bikin nih berhasil gitu sehingga langsung dipasarkan, atau ada juga yang gagal-gagal sehingga tidak bisa dijual nih? Enggak juga, ada yang gagal juga. Ini seperti ini gagal. Iya. Pewarnanya gagal nih. Oh begitu yang Iya. kita pakai untuk background ini ya Iya. Bu ya. Jadi tidak dijual, dalam artian bisa dipakai untuk kepentingan yang lain juga ya Iya. Bu ya. Tapi ada yang dipakai untuk bikin baju juga nggak sih, baju pribadi gitu? Ada juga, Iya, berarti ada. semua bisa termanfaatkan Iya. ya Bu ya. Macam orang kantor desa kan udah pakai baju batik yang dari khas Natuna tadi, yang mangrove kan. Berarti diutamakan untuk masyarakat lokal dulu nih yang menggunakan batik ini setidaknya begitu ya. Iya. Nah kalau dari Dekranasda sendiri upaya untuk mengenalkan ataupun mempromosikan batik khas Natuna ini digunakan oleh pegawai di pemerintah kita nih. Bagaimana Bu Roni? Jadi kami Dekranasda memang sudah menggalakkan ya untuk memakai baju batik khas daerah kita Natuna. Jadi dimulai dari pengurus Dekranasda sendiri, kemudian di Disperindak juga. Jadi kita sudah mulai mengenalkan motif ataupun corak-corak batik tulis yang ada di Kabupaten Natuna yang dibuat oleh Desa Pengadah. Kemarin juga kita sudah pernah pesan sampai puluhan motif ya Kak ya. Sudah kita pesan puluhan motif. Itu yang kita promosikan di luar ataupun di dalam daerah kita. Iya, dan kalau untuk pembatik di Desa Pengadah ini, khususnya kelompok Nurbatik ya Bu Leni, kan belum punya rumah batik sendiri ya, sehingga saat membatik ini bisa berpindah-pindah tempat Iya. begitu katanya Bu Leni ya. Ya, bisa berpindah-pindah Iya. tempat. Nah ini ada rencana atau mungkin udah pernah diusulkan juga nggak sih untuk pembuatan rumah Iya, batik udah ini? pernah sih dari tahun 2020 sampai sekarang rumah batik tuh belum jadi-jadi. Itu pengusulannya ke Ke pemerintah, pemerintah desa. Iya. Nah, kalau dari Dekranasda sendiri ada upaya untuk membantu nggak? Mungkin meneruskan ke Disperindak begitu Bu Roni? Kalau untuk Dekranasda mungkin untuk saat ini belum ya, karena kita memang fokus untuk pengembangannya aja dulu, pengembangan batiknya aja dulu. Jadi kalau untuk pembangunan rumah produksi, kalau khusus di Disperindak kita memang ada untuk pembangunan rumah produksi ya, tapi bukan ke batiknya. Jadi kita lebih ke
diutamakan itu lebih kepada UMKM seperti yang ada di daerah sekitarannya Masjid Agung itu. Kita sudah punya Plaza IKM, kemudian kita juga punya PLUT. Jadi di sana pusat untuk pembuatan untuk produk khusus makanan sih, misalkan kayak kerupuk atom, kerupuk ikan, itu yang lebih kita utamakan dulu karena kita melihat peluang di Natuna memang lebih banyak ke arah produk makanan gitu ya. Untuk UMKM-nya ya. Baik, dan kalau untuk Dekranasda sendiri seperti yang kita ketahui beberapa outletnya ya. Nah, ini apakah ke depan punya rencana untuk mengembangkan outlet Dekranasda yang lebih menarik, lebih banyak lagi koleksinya, beragam lagi, begitu Bu Roni? Memang karena ini pergantian bakalan ada pergantian pengurus ya, pengurus ataupun ketua. Jadi kemungkinan mungkin program tahun depan itu ya bisa saja ada gitu. Bisa saja ada dalam artian memang tujuan kami memang ingin memperkenalkan produk-produk yang ada, produk unggulan yang ada di Kabupaten Natuna. Jadi memang melihat peluang yang ada seperti kemarin kita melihat peluang yang ada di Kabupaten Natuna itu salah satunya di bandara gitu. Karena kebanyakan tamu itu tidak semuanya sempat untuk datang berkunjung ke Dekranasda yang ada di Pantai Beruang. Jadi pas pulangnya, pas sambil menunggu pesawat, jadi kan dia bisa berbelanja, bisa melihat produk-produk yang ada di outlet Dekranasda yang di bandaranya gitu. Iya. Dan selain di outletnya langsung, kemudian ke pengrajinnya langsung, sekarang kan eranya digital nih. Pemasaran lewat media sosial dilakukan juga nggak Bu? Iya benar. Jadi kita punya Instagram untuk Dekranasda, Facebooknya juga ada, melalui sosmed lain. Sepertinya baru itu ya, baru itu yang memang kita fokuskan. Namanya apa? Dekranasda Kap Natuna. Nah itu kalau upaya dari Dekranasda. Nah kalau dari pengrajin batiknya langsung nih, apakah juga sudah mengikuti perkembangan digitalisasinya nih Bu Leni dengan memasarkan melalui media sosial? Karena kan sekarang gampang banget ya mengakses sesuatu dari handphone kita. Apakah dipromosikan juga Bu, ada media sosialnya? Untuk itu belum ya, karena ini sinyalnya sulit di Pengadah ini kan. Hanya pemasaran untuk status gitu aja kan. Kalau untuk di Facebook atau WhatsApp belum pernah ya Bu ya. Jadi memang Dekranasda ini bisa dibilang ujung tombak juga nih ya untuk mempromosikan batik khas Natuna ini. Nah kalau di Dekranasda sendiri untuk pemasarannya ada kendala nggak sih Bu Roni sejauh ini? Sejauh ini kalau untuk pemasaran alhamdulillah ya lancar. Dalam artian kalau untuk outlet kita sudah tersedia. Kalau untuk mengikuti ajang-ajang pameran ataupun bazar di luar kita juga siap gitu. Jadi alhamdulillah memang lancar lah. Tahun ini udah ke mana saja nih? Tahun ini kemarin kita ada agenda pameran, ada di Tanjung Pinang, kemudian baru kemarin juga di Jakarta. Kalau di Tanjung Pinang kemarin itu memang agenda Dekranasda ya, Dekranasda. Jadi kami selain memperkenalkan produk kerajinan yang ada di daerah masing-masing, juga kita khusus untuk batik ini. Jadi bukan yang kita jual itu bukan hanya kainnya aja, tapi sudah berbentuk baju. Kemudian juga kemarin kita ada mengikut sertakan lomba wasra. Jadi apa tuh, Bu? Lomba wasra ini yaitu model-modelnya itu memang kita bawa dari setiap kabupaten seperti Natuna. Kemarin kita juga bawa modelnya, kemudian menggunakan produk khas Natuna. Jadi dari batik Natuna kemarin itu tikar yang kita bawa itu motif tikar. Jadi dijadikan baju yang memang fashionable ya, yang bisa digunakan anak muda. Jadi sekarang itu batik itu kita juga ingin masyarakat itu tahu kalau batik ini bukan hanya orang tua-tua aja yang pakai gitu ya. Jadi anak-anak muda juga kelihatan bisa cantik. Kece. Bisa kece, anggun menggunakan batik. Yaitu salah satunya dengan cara ya motifnya memang harus kita perbaharui. Jadi tidak monoton batik, misalkan batik tikar aja gitu ya. Jadi nggak monoton. Jadi kemarin juga memang tidak ada kendala sih, karena kita memang sudah berupaya untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di Kabupaten Natuna melalui ajang-ajang
yang ada lah gitu ya. Baik, berarti tidak hanya berbentuk kain utuh ya Bu ya, kain potongan, Iya. tapi juga dikreasikan Sudah menjadi menjadi baju. kemudian ada yang menjadi tas atau sepatu nggak? Karena kan Ada. kita atau sandal gitu, karena kalau Ada. kita melihat di luar itu kan jadi tas Memang iya, begitu ya. jadi salah satu cara kita memperkenalkan tujuan utamanya tadi memperkenalkan produk unggulan kita yaitu tikar. Jadi selain tikar kita tuangkan ke batik, kemudian batik ini nanti kita bikinkan lagi menjadi misalkan kayak untuk produk kotak tisu, Iya. bisa jadikan tas yang kita kombinasikan dengan bahan kulit ya. Itu memang kita pesannya di luar. Iya. Tapi memang menggunakan bahan bakunya khas kita gitu. Berarti biar lebih menarik lagi ya batik Iya. ini ya Bu Roni. Baik, ini terakhir nih Bu Leni, apa harapan kelompok Nur Batik terhadap batik Natuna ini? Harapannya kalau untuk kita kan ada hari Kamis kan kita memakai batiknya. Harapan saya ya hari Kamis tuh tidak ada lagi memakai batik di luar. Saya harap memakai batik di khas Natuna semua. Baik-baik dari SD, SMP, ibu-ibu yang itu yang orang kantoran Iya. memakai batik khas Natuna. Baik, kalau untuk kelompok Nur Batik sendiri ini khususnya mungkin ada harapan atau pesan untuk anggota ya Bu Leni yang ingin disampaikan? Iya, kalau untuk anggota jangan bosan-bosan karena batik ini butuh proses, butuh kesabaran. Jangan bosan-bosan, kita awali aja dengan Bismillah. Baik, kalau dari Dekranasda Bu Roni, apa harapannya untuk pengrajin batik di Natuna dan apa harapannya untuk batik Natuna kita? Ya, jadi harapan untuk perajin batik yang ada di Desa Pengadah, kami berharap para perajin ini terus berlatih, terus membuat produk-produk ataupun membuat batik-batik dengan motif-motif yang berbeda-beda supaya kita juga bisa bersaing dengan daerah luar gitu. Jadi kalau kita bawa keluar tidak Tidak kalah saing tidak kalah begitu saing ya ya, Bu ya. tidak malu-maluin gitu ya. Baik. Jadi kalau harapan untuk batik yang ada di Natuna memang mungkin semua orang berharap batik ini memang kita jadikan sebagai produk unggulan kita, bangga agar masyarakat ataupun orang-orang yang datang berkunjung ke Natuna ini bangga menggunakan batik Natuna gitu. Mungkin dengan cara kita mulai dari kita sendiri gitu ya. Dari para perajinnya sudah menggunakan batik. Kami Dekranasda juga sudah menggunakan batik khas Natuna. Kemudian dari kantor-kantor juga karena cara mudah untuk mempromosikan produk itu yaitu melalui diri kita sendiri ya. Kalau orang udah melihat kita pakainya cantik, pasti orang tertarik, pasti ditanyain itu motifnya dari mana, motif apa, seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Bu Leni, sukses terus bersama kelompok Nur Batiknya ya, dan terima kasih juga untuk Bu Roni, semangat terus Sama-sama. untuk Dekranasda mempromosikan, memasarkan produk unggulan kita, produk khas Natuna. Pemirsa RRI Net, memakai batik bisa menjadi salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam obrolan budaya pesona batik Natuna. Terima kasih dan sampai jumpa.